Shalom semuanya. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami boleh menerima dan menikmati segala berkat yang Kau berikan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Kiranya Engkau boleh bukakan hati, pikiran, dan telinga kami, agar kami tidak sekedar mendengar, namun juga melakukan di kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pada pagi hari ini, kiranya hamba-Mu boleh menyampaikannya dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Renungan pagi yang akan saya bawakan berjudul Janji Tuhan dan Masa Depan, yang terambil dari kitab Yeremia pasal 30 ayat yang pertama hingga yang ketiga, yang berbunyi, Janji pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Amin. Mau kuliah di mana ya? Buru-buru mikirin kuliah. Sekarang masih bisa sekolah aja, bersyukur kan? Kalau aku sih pengen cepet kerja atau usaha yang bisa menghasilkan uang yang banyak gitu. Capek hidup, kayak hidup susah melulu. Oke, mungkin di antara kita semua pasti ada yang pernah mengucapkan hal tersebut kan. Berbicara soal masa depan di tengah situasi yang tidak menentu memang tidaklah mudah, terlebih ketika keadaan yang terlihat di depan mata jelas tidak menguntungkan, atau mungkin bukan kita, melainkan kerabat atau sahabat maupun orang-orang terdekat kita yang mengalaminya. Melihat aja kayak kita pun ikut bersusah hati, karena kita juga bingung kan, kayak mau bantu gimana, terus juga nggak tahu harus berkata apa. Di tengah situasi yang sangat sulit pada masa pembuangan Babel, di Babel, Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan. Aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Ibarat sebuah sinar yang muncul di tengah kegelapan, yang pekat bagi sebagian orang Israel sebagai tawanan perang, dan yang paling miskin di Yehuda. Janji Tuhan itu memberi harapan adanya keadaan yang lebih baik di masa depan untuk kembali ke negeri mereka. Jadi kita dapat meyakini masa depan yang baik itu sungguh ada, karena dasarnya adalah janji Tuhan sendiri. Jadi ini yang harus kita ingat dan kita ingatkan, kita sebar ke sekitar kita. Di tengah gemerlapnya orang yang banyak memamerkan harta benda dan kenyamanan di medsos, yang mungkin dapat menimbulkan rasa iri hati bagi kita atau mereka, dan tekanan bagi mereka yang di dalam kesusahan. Mari kita menjadi Yeremia yang menyuarakan janji Tuhan akan masa depan bagi mereka yang ada di dalam keputusasaan. Untuk semua yang di luar sana yang mungkin tidak lolos SNMPTN maupun SNBT, kalian harus tetap hidup berpengharapan dalam Tuhan, karena Tuhan sendiri yang akan menempatkan kita di
di tempat yang terbaik. Seperti dalam kitab Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-21 yang berbunyi, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Dan untuk kita kelas 10, kelas 11, maupun kelas 12 ini yang telah mempersiapkan untuk masa depan dari nilai, prestasi, perlombaan, maupun organisasi yang kita ikuti, semua kita siapkan untuk menerima hasil yang memuaskan. Namun, jangan kecewa jika di suatu saat nanti apa yang kita terima tidak sesuai dengan rancangan kita. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan pada kitab Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18 yang berbunyi, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Jadi rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi sekian renungan yang dapat saya sampaikan, kiranya kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan apapun yang terjadi di masa depan nanti ya. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas firman yang telah kami dengar ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarnya. Ajarilah kami untuk senantiasa hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Hilangkanlah kekhawatiran dan ketakutan kami ini Tuhan akan masa depan yang akan datang. Biarlah tangan-Mu yang menuntun kami untuk membimbing kami ke arah yang lebih benar, dan biarlah setiap jalan yang kami tempuh kami selalu mengandalkan-Mu. Berkati kami ya Bapa, agar apa yang telah Engkau berikan di masa depan bagi kami boleh kami terima dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.